Halo sobat, dimanapun berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam cinta kasih. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana menghadapi depresi dan stres. Gimana kita bisa keluar dari depresi dan stres dan kita bangkit dari keterpurukan atau masalah yang kita hadapi. Biasanya, bila kita sedang menghadapi ujian, menghadapi masalah, yang pertama kita lakukan adalah mengeluh. Tapi mengeluh itu tidak akan membuat kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini hanyalah berbagi ya. Dan saya tidak merasa benar dengan apa yang saya katakan, tapi saya sudah merasa jauh lebih baik dari waktu itu ketika saya mengalami depresi dan stres. Dan dari proses itu ya, saya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan dari situlah saya menemukan banyak cara agar saya keluar dari depresi dan stres itu. Ini menurut saya ada 5 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mengatasi depresi. Yang pertama adalah sabar dan ikhlas menjalani ujian. Iya, memang sabar itu sangat sulit dilakukan. Memang kita harus berlatih dan terus berlatih dengan kesabaran, karena itu adalah salah satu cara agar kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan yang kedua adalah mau mengoreksi diri dan segera bertobat. Di sini kita harus benar-benar mengalahkan ego kita. Kita harus benar-benar melihat ke dalam jiwa, hati, dan pikiran kita, mengoreksi segala kesalahan yang pernah kita lakukan kepada sahabat, keluarga, orang-orang yang terkasih, dan orang-orang yang kita sayangi. Kita benar-benar harus mau mengoreksi diri dan memperbaiki agar kita bisa terlepas dari depresi dan stres itu. Yang ketiga, cobalah kita cari teman, sahabat yang benar-benar bisa membuat kita menjadi plong, menjadi bersemangat, menjadi nyaman. Dan teman itu yang mau menerima kita dalam susah maupun senang. Yang keempat, jangan banyak mengeluh, dan kalau bisa benar-benar jangan mengeluh, apalagi di sosmed ya, di WA, di IG, di segala macam sosmed lah ya. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat pikiran kita tidak tenang dan kita tidak bisa menemukan cara agar kita bisa segera terlepas dari depresi dan stres itu. Yang kelima adalah berdoa untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar kita
bisa menghadapi ujian ini dengan kuat, sabar, dan berjiwa semangat. Karena Yang Maha Kuasa dan juga alam semesta pasti akan membimbing kita agar kita bisa menjadi orang, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ini hanya beberapa cara yang saya lakukan waktu itu, tapi yang masih banyak cara lain. Ini cuman garis besarnya saja, secara global ya teman-teman. Kalau menurut saya, yang paling utama harus dilakukan adalah kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Jangan melihat kesalahan orang lain, jangan suka melihat jangan suka melihat kesalahan orang lain dan kita merasa paling benar dan tidak mau mengoreksi diri, membuang apa yang harus dibuang, mengembangkan atau meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan dari segi sikap, tingkah laku, perbuatan, dan apapun itu. Kita memang benar-benar harus berubah. Kita benar-benar harus mau melawan diri kita sendiri, melemahkan ego kita, agar kita bisa menerima masukan nasihat dari orang-orang lain yang peduli dengan kita. Dan juga terlepas dari itu, memang kita harus benar-benar sabar merasakan penderitaan yang sedang kita alami. Kita rasakan sampai ke dalam jiwa, pikiran, dan perasaan kita seberapa pahit cobaan dan ujian itu. Di situ nanti kita benar-benar merasakan bahwa kebaikan itu adalah memang harus kita lakukan untuk diri kita, keluarga, dan juga alam semesta. Selain itu, kekuatan doa, memohon kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa sangat besar pengaruhnya. Dari situlah saya mulai bangkit, saya mulai berubah, meninggalkan apa yang tidak harus saya lakukan dan menjalankan apa yang harus saya lakukan. Dan itu pun prosesnya sangat lama sekali. Bahkan hampir 2 tahun saya menyesali kesalahan, mencoba memperbaiki apa yang tidak baik. Yang baik saya tingkatkan, yang baik saya lakukan, yang jelek saya buang jauh-jauh. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi setidaknya kita telah bertobat, mau mengoreksi diri, dan berusaha dengan sekuat tenaga, hati, dan pikiran membahagiakan orang-orang yang kita kasih, keluarga, ayah, ibu, istri, anak-anak, semuanya, dan juga para sahabat yang selalu mendukung dan mensupport kita dalam segala hal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita atau bincang-bincang kita ya. Ini saya anggap kita lagi ngobrol aja. Kita lagi ngobrol, sharing, berbagi pengalaman hidup. Karena kita hidup ini butuh sahabat, butuh teman, butuh relasi dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun agar apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan segera terwujud. Oke sahabat, sampai ketemu di
video selanjutnya. Salam cinta kasih. Semoga Anda